Semoga wajahnya mirip ya sama aslinya ya. Ini kamera jahat soalnya. Ngomong-ngomong, di sini kalau saya boleh tahu siapa di sini yang jualan online? Jualan online, yang sini sih yang jualan online siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, banyak ya, banyak ya. Terus yang belum jualan online tapi mau jualan online itu siapa? Berapa banyak? Oke, balik lagi. Saya ini sebenarnya paling nggak mau kalau diminta ngisi acara. Tapi karena Pak Hermanto yang minta, jadi saya datang. Karena terus terang saya hanya emak-emak biasa dan saya tuh sebenarnya aslinya introvert. Introvert tuh rada-rada antisosial. Jadi demennya tuh di balik layar aja. Karena kalau di balik layar, shoot video, videonya bisa saya edit biar mukanya cakepan gitu loh. Oke, langsung aja ya. Jadi ini buat yang belum subscribe YouTube saya, subscribe dulu. Tinggal search Christina Lee, ini udah ada 474.000 subscriber. Terus terakhir juga saya ada interview Pak Andi Noya, ada James Gui juga, pernah interview Andri Wongso, Pak Budi Isman, Mas J, dan masih banyak lagi. Yang kenal saya di sini dari YouTube siapa? Angkat tangan deh. Wah banyak juga ya, aduh terima kasih ya udah datang ya. Semoga wajahnya sama kayak di video. Oke, saya lanjut aja, saya next ya. Ya. Jadi karena saya hanya emak-emak biasa, jadi presentasi saya unyu-unyu gini. 5 langkah memulai bisnis online. Jadi sebenarnya ini ada total 64 slide dan ini saya cuma punya waktu 45 menit. Dan saya kalau bicara biasanya temponya cepat. Dan kadang nanti mungkin in the middle bisa jadi kata saya berubah jadi aku, berubah jadi gue ya, maklumin aja ya orang Jakarta. Oke, lanjut aja ya. Mengurangi resiko tidak laku. Ini saya langsung aja nih. Jadi banyak orang tuh memulai bisnis online, biasanya apalagi yang punya duit, itu langsung jebret, nyetok produk. Padahal sebenarnya ada stepnya. Stepnya adalah kalau saya nih, ibaratnya saya punya anak nih, saya akan ajarin dia tuh suruh dropship dulu. Dropship dulu, ibaratnya jualin barang orang. Nanti setelah dia jualin barang orang, udah dapat customer base, udah ngerti cara jualannya, segala macam, baru dia jadi stokis. Setelah dia jadi stokis alias nyetok barang, dia jadi produsen. Nanti baru setelah dia jadi produsen, entah dia bikin brand sendiri, baru dia produk branding, di branding dong produknya. Baru nanti personal branding. Sebenarnya personal branding atau produk branding ini terserah yang mana yang duluan, kuatnya di mana. Gitu. Nah contoh, ini sedikit hard skill sih, sebenarnya bukan soft skill. Karena kalau dari kemarin saya lihat beberapa pembicara mungkin lebih ke arah soft skill dan kurang detail kali ya. Bukan kurang detail ya karena mungkin keterbatasan waktu. Cari supplier dan produk, ini kalau jadi dropshipper. Pertama, riset produk laris dan supplier di marketplace. Jadi buat kalian yang belum punya produk itu sebenarnya banyak sekali dropshipper itu yang masih jualan produk orang, belinya di marketplace, jualnya di marketplace lagi. Ada yang rata-rata belinya tuh di Shopee, di Tokopedia, jualannya di Lazada. Karena kenapa Lazada itu bagaikan mall, sementara kalau Shopee, Tokopedia tuh udah kayak pasarnya gitu loh, saingan harga segala macam. Nah lalu caranya gimana? Cari produk baru yang konversi penjualannya di atas 20%. Gila yang foto banyak banget ya. Konversi penjualannya di atas 20%. Maksudnya apa? Saya kasih contoh nih. Cari produk yang di sini malah tulisnya di atas 10% ya. Sebenarnya paling lebih tinggi lebih bagus. Jadi kayak misalnya nih, contoh nih, ini saya ngambil, ini bukan produk saya anyway ya, saya kasih contoh aja. Jadi kita lihat nih, oh ada catok sisir pelurus rambut, mereknya ASL gitu ya. Nah kalau kita lihat, yang melihat produk ini ada 33.600 orang. Terjualnya 12.900 orang. Berarti 38%. 38% dalam artian, paham ya maksudnya conversion rate ya. Misalnya kalau 10 orang lihat, 2 orang beli berarti 20% conversion rate-nya. Sampai sini masih asik? Masih, siap. Oke lanjut. Nah jadi ini, bagus nih harganya berapa? 70.000. Kayaknya di produk laku ya. 38% loh, berarti dari 10 orang yang lihat aja, hampir 4 orang pasti beli. Karena harganya 70.000. Lalu apa yang kita lakukan? Step 2, cari harga termurah dari produk tersebut.
Karena di mana-mana di marketplace itu selalu ada aja yang ngerusak harga. Selalu ada. Nah, banyak yang dropshipper menggunakan kesempatan ini. Tadi harganya berapa? 70.000 ya. Dia ketemu yang harganya 64.000. Toko ini termurah nih, bintangnya 5 lagi. Lalu step ketiga, kita lihat nih. Kita lihat lagi yang jualnya lebih tinggi. Tadi kan 64.000 dapat yang termurah kan? Kita lihat lagi, oh ada yang jual 80.000. Dicek lagi nih, kalau dia jual 80.000, yang ngelihat produk ini 2.100 orang nih, terjualnya 438. Berarti conversion rate-nya itu 20%. Berarti dari 10 orang yang ngelihat masih ada 2 yang beli. Oh berarti kalau gue jual 80.000 masih oke dong gitu kan. Padahal modalnya tadi kalau mau beli lagi 64.000. Lanjut, nah nanti dia lihat lagi, oh ada yang jual nih yang lebih mahal 105.000. Kita lihat lagi conversion rate-nya. Lihat yang ngelihat produk ini hampir 13.000 orang. Terjualnya 342. Conversion rate-nya itu cuma 2,6%. Berarti dari 100 orang yang ngelihat, ada sekitar hampir 3 orang yang membeli. Nah, biasanya kalau dropshipper, kalau yang modal kayak gini, dia ngelihat angkanya nih yang tertinggi, 105.000. Tadi kalau dia belanjanya 64.000 yang toko termurah, dia masih cuan berapa? Masih untung berapa? 41.000 kan? Dia iklanin di Facebook. Iklanin di Facebook kenapa? Karena untuk mendapatkan 1.000 view, kan tadi kan gambarannya 100, ada hampir 3 orang yang beli. Kalau dia ngiklanin di Facebook untuk bisa produk ini dilihat oleh 1.000 orang, paling cost-nya tuh sangat murah, paling cuma 10.000 perak, 15.000 perak untuk 1.000 orang yang lihat. Jadi dengan ibaratnya dia keluar duit 15.000 gitu ya, udah ada 1.000 orang yang ngelihat produk tersebut, dia berharap ada 30 orang yang beli. Jadi ini contoh kalau kita masih mau mencari produknya dari marketplace untuk dijual lagi entah di Instagram atau di Facebook atau dimanapun. Di sini siapa yang belanjanya via marketplace? Yang nggak angkat tangan bohong. Oke, di sini siapa yang belanjanya masih via DM Instagram? Ada yang belanja masih via Instagram? Udah mulai makin sedikit. Oke, memang sudah shifting transisinya. Sekarang banyak orang beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, beriklan dimanapun. Orang itu rata-rata tetap cuma ngelihat iklannya, dia belinya di marketplace. Kenapa? Karena banyak poin, bisa cicil segala macam. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak internet marketers yang iklan di Facebook dilarikan ke website. Saya bilang ke dia, kalau kamu buka ke distribusian, ke agenan, ke reselleran, yang lo lihat itu bukan penjualan lo di website. Kenapa? Misalnya, dia ngiklan kan, lo lihat, sorry saya pakai lo lagi, kalian lihat iklannya itu di Instagram, lihat di Facebook, pokoknya dikejar terus. Begitu masuk YouTube, ngelihat iklannya dia lagi. Biasanya customer journey-nya ngapain? Ketika diklik lari ke website dia, ya enggak? Ketika lihat di websitenya, malas beli ya. Gue coba cek di marketplace, kali aja ada yang lebih murah. Atau kali aja produknya dijual di marketplace, bisa jadi gue dapat cashback, dapat poin. Jadi memang customer secara online transisinya sudah menuju ke marketplace. Jadi yang saya bilang ke anak internet marketers nih, ada yang bilang ke saya, tahu nggak Ci, gue bikin video iklannya habis 100 juta. Gila lo bikin iklan habis 100 juta. Nah terus pas lo iklanin gimana? Itu iklan Ci 2,5 menit. Gue iklanin di Facebook, di YouTube, di Instagram. Tapi buat branding awareness. Dan itu kalau iklan diklik, larinya ke website. Lari ke website, tahu nggak Ci cost per closingnya berapa? Cost per closing tuh berarti untuk mendapatkan satu pembeli, dia udah keluar duit iklan berapa? 1 juta. Padahal produknya harganya 300.000. Boncos nggak? Boncos kan? Tapi dia kan punya ada distributor, agent, reseller. Tapi Ci, gue ngiklan 10 juta sehari. Mau tahu nggak pengambilan reseller, distributor, agentnya berapa? Banyak. Jadi dengan iklan 10 juta sehari, itu dia totalnya tuh, kalau kita istilahnya tuh return on ad spend, ROAS. Return on ad spend-nya itu 40 kali. Jadi 10 juta kali 40 kali berapa?
400 juta. Berarti dengan dia ngiklan 10 juta, di hari itu resellernya banyak yang ngambil, distributornya, dan keagenan. Kenapa? Karena awareness-nya kan nempel ke customer belinya ke marketplace, nah reseller-resellernya pada jualan di marketplace. Resellernya ngambil ke siapa? Ke distributor. Jadi begitu ya. Jadi yang kita lihat itu justru adalah profit secara keseluruhan, bukan profit yang dia larikan ke websitenya toh. Di sini masih asik? Masih. Paham nggak maksud saya? Bahasa saya bahasa emak-emak soalnya. Oke. Next. Nah, oke, balik lagi nih. Jadi udah ketemu nih produknya ya. Biasakan kalau di marketplace itu biar lebih menonjol dan beda, cari videonya. Tadi dia mau jualan hair straightener ASL 908. Cari di YouTube videonya, masukin kata kuncinya lalu filter cari video di bawah 4 menit. Jadi ini bisa diiklankan atau diletakkan di marketplace itu sendiri. Kan ada bisa next gitu kan, gambar-gambar di marketplace. Oke, saya next. Nah, sekarang cara mendapatkan customer. Nah, miliki toko di minimal 3 marketplace. Kalau kalian sudah mempunyai brand, ini kalau punya produk sendiri ya, bahkan punya produk sendiri, langsung apply official store. Baik di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, Blibli, kalau bisa sebanyak mungkin. Kenapa sih apply official store? Ya jangan sampai ketika lo bikin reseller, atau reseller lo udah apply buat official store, padahal itu brandnya brand punya kita gitu loh. Paham ya? Nah terus juga ada official store ini sangat efektif buat negor agent dan distributor. Misalnya apalagi kalau kita memberlakukan satu harga. Misalnya gue jual Lume Color 117.000 harganya. Ada yang jual 100.000. Kalau gue tegur ya pakai akun pribadi aku gitu ya, tuh dari gue jadi aku kan. Akun pribadi gue gitu Christina negor, siapa lu gitu kan. Tapi kalau yang negornya official store Lume Colors misalnya. Saya dari kuasa hukum Lume Colors. Kalau lu gak benerin harga lu gue tuntut gitu. Ya pokoknya lu takut-takutin lah. Kayak gitu kasarnya. Orang di sini masih inilah. Bahkan bisa ngomong saya juga bisa bekerja sama dengan pihak marketplace untuk nge-ban akun kamu. Dan ini cara yang saya lakukan juga selama ini sehingga harga terjaga. Karena ingat ya, ketika kalian punya brand, jangan bangga kalau misalnya cuma produk kalian terjual banyak, tapi harganya udah hancur-hancuran. Jadi dulu saya pernah, waktu zaman dulu juga, produk saya aksesoris, jadi ada satu reseller itu selalu banting harga. Memang pengambilan dia banyak, sebulan bisa 100 juta lebih. Tapi saya waktu itu punya reseller, di saat itu udah ada 2.000 orang. Sekarang apakah kalian mau menggantungkan hidup kalian cuma ke satu reseller itu? Gara-gara satu reseller itu 1.999 yang lain gak mau jualan. Nah akhirnya kalau resellernya bergantung sama dia belagu mau gimana? Akhirnya kita hidupnya dikontrol dia dong. Cik lu kalau ngaturin harga gue gak ngambil lagi. Ya udah gitu harusnya lain kali ya. Anyway harga itu penting ya untuk dijaga ya. Lalu Instagram dan Facebook pribadi perbanyak follower, mendapatkan customer bisa dari sini. Cumanya zaman sekarang algoritma Instagram itu sudah banyak berubah. Jadi kalau dulu follow orang dengan harapan di follow back. Sekarang lu follow orang yang follow back kalian itu ya anak-anak generasi alay atau micin lah. Jadi ya bukan target market. Jadi sebenarnya bagusnya nanti akan saya jelaskan juga ketika kita punya Instagram, ada Instagram pribadi, ada lagi Instagram katalog yang cakep-cakep itu gambarnya, yang kadang-kadang kita mau ngupload sesuatu, aduh nanti ngerusak grid gua, nanti ngerusak katalog gua. Bagusnya kalau kalian nanti punya brand sendiri, bikinlah 3 akun Instagram, yang pertama pasti pribadi, yang rata-rata kalian sudah punya. Yang kedua itu akun publik, dan yang ketiga baru akun katalog. Akun publik itu apa? Tahu lambe turah? Isinya apa? Gosip, itu namanya akun publik. Itu yang gosip, biasanya ngumpul gosip audiensnya siapa? Mama atau bapak-bapak? Mama, makanya banyak yang paid promote ke lambe turah, iklanin dong produk gue di story lo kek, di mana kek, karena untuk tujuannya mendapatkan audiensnya yang ngelihat story-nya atau ngelihat feed-nya. Cumanya kalau saya bilang ketika kalian nanti mau endorse atau mau apapun itu di akun-akun Instagram, kalian juga perhatikan audiensnya kira-kira cocok nggak. Menurut kalian kalau saya punya brand LV atau Gucci, cocok nggak sih saya paid promote-nya di lambe turah? Enggak.
Kalau yang produk di bawah 100.000 atau yang mungkin pakai krim ini besok langsung putih, mungkin laris. Gitu. Oke, ya udah next. Status stories di WhatsApp. Nah ini banyak sekali reseller saya yang akhirnya mereka nggak ngerti jualan. Jualannya di mana? Di stories. Stories WhatsApp. Ada yang belum tahu kalau di WhatsApp itu bisa bikin status? Apa udah tahu semua? Udah tahu. Keren yang udah tahu. Sayang saya nggak boleh make harus saya bagiin. Jadi gini loh, kalian itu capek-capek bikin video stories gitu kan, buat upload di Instagram, yang connect ke Facebook, upload ke Facebook juga. Kenapa enggak connect juga di WA, masukin aja. Jadi sekali bikin, hajar semua platform, ya kan. Nah siapa yang akan ngelihat stories kalian? Yang akan ngelihat stories kalian adalah orang-orang yang kontaknya kalian simpen. Yang kontaknya kalian simpen loh di handphone. Jadi kalau dia nyimpen kontak kalian, tapi kalian gak simpen kontaknya, dia gak akan bisa ngeliat stories. Jadi itu salah satu kata kuncinya ya. Jadi sering-seringlah banyak kenalan sama orang juga dan simpen nomor kontaknya. Nanti saya juga ajarin caranya gimana biar orang mau dapetin, mau jadi kontak kita. Medsos khusus branding tentunya biasanya di Instagram atau di Facebook. Iklan berbayar tentunya yang terakhir. Mendapatkan customer ini, 3 ini, banyaklah step-stepnya. Nanti saya jelasin lagi lebih detail. Next, kelebihan dropshipper. Nah, kenapa kalian cocoknya jadi dropshipper dulu kalau yang belum pernah jualan. Jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Misalnya saya pengen coba, misalnya saya punya duit nih. Gue punya duit 100 juta nih misalnya, atau 10 juta lah. Kalau gue bikin tas sendiri, ada MOQ dong, minimum quantity. Bisa jadi selusin, 2 lusin, iya enggak? Tapi apakah saya tahu tas yang model yang kayak gimana sih yang laku? Belum. Apakah saya sudah punya customer? Belum. Apakah saya juga pede kalau misalnya saya bikin satu varian, 2 lusin, bakal laku enggak? Belum tentu. Jadi udah gitu juga dengan menjadi dropshipper makanya kita mengurangi mengurangi resikonya, kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Entah dropshipper itu cuma dapat harga retail juga, yang tadi saya bilang cari termurah lalu jual lebih tinggi di Instagram kayak atau dimanapun. Tapi kita jadi tahu, misalnya ketika kita jualan tas merek A, lalu ada customer bilang, sis ini tasnya bagus sih, cumanya kok resletingnya kurang banyak. Tahu kan? Sis ini tasnya bagus sih, tapi baru pakai 2 minggu robek. Oke? Jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan. Dan bagaimana repetisi pembelian produk tersebut. Oh kalau gue udah punya customer nih, dia beli tas. Oh ternyata 3 minggu lagi dia beli tas lagi nih. Jadi kita tahu dong frekuensi pembelian dari si customer. Ini akan menjadi data, dicatat ya, dicatat untuk menjadi data. Kalau kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut pun kalau kita tahu jadinya apa? Akhirnya ketika kita bikin tas, kita tentunya membuat yang lebih baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Lalu keberatan-keberatan dari customer yang tidak jadi beli. Kenapa sih nggak jadi beli? Tasnya warnanya loreng-loreng, saya sukanya yang polos. Atau misalnya ya pokoknya keberatan-keberatannya itu juga kita catatin. Karena ini akan menjadi bekal untuk kita membuat produk yang kita pengen bikin nantinya. Lalu lama produk yang out of stock hingga restock kembali. Ini juga penting sekali. Ini penting sekali. Jadi kejadian di saya waktu saya pertama kali bikin brand Lume Colors, saya cuma pesan 26.000 biji. 3 minggu habis, lipstick doang, cuma 5 warna. 3 minggu habis, bikinnya 3 bulan. Jadi bayangin, ini produk lagi laris-larisnya, terus pas gue mau bikin lagi 3 bulan. Nah, seandainya saya dulu sebelum bikin lipstick, terus saya coba jualan dulu atau mungkin ada orang yang baru bikin brand, ibaratnya atau mungkin nanya-nanya ke sekitar gitu ya, setidaknya kan jadi saya ngerti dong, saya kalau nanti kalau misalnya produk gue habis berarti gue mesti nyetok minimum buat 4 bulan lah. Biar nanti setelah sebulan udah kelihatan forecastnya, pesan lagi, jadi tidak ada kekosongan kayak gitu ya. Nah next, kelebihan dropshipper apalagi, produk varian mana yang paling digemari. Jadi misalnya ada yang jualan gamis katakan, lalu ketika dari jualan gamis yang namanya kita dropshipper mah semua pajang-pajang aja dong. Mau yang modelnya artistik, mau yang modelnya basic, mau yang modelnya gimana. Tapi kan nanti kan
akhirnya mulai kebentuk tuh. Ternyata yang paling laku yang warnanya basic, warna biru, hitam, merah. Nah, biru, hitam, merah, apakah ini akan menjadi data buat kalian ketika nanti kalian bikin gamis? Misalnya, apakah kalian akan bikin gamis warna ungu? Enggak juga kan? Karena ada data. Jadi banyak pengusaha itu kesalahan pemulanya apa? Selalu berdasarkan asumsi kalau ngapa-ngapain, bukan berdasarkan data. Saya ini backgroundnya itu dari sejak kerja kantoran, dari bank sampai terakhir di IBM, itu saya kerjanya backgroundnya itu customer analyst. Jadi suka nganalisa data, behavior, terakhir saya kerja di Prudential juga sebagai customer analyst. Saya pegang regional Indonesia waktu itu. Jadi saya menganalisa behavior customer, kalau lapse gimana biar dia nanti bayar lagi asuransinya, bikin program-program. Jadi itu semuanya berdasarkan data. Nah, dan banyaknya jumlah pembelian produk dalam sehari. Kita jadi tahu. Jadi ketika gue dropship, pembeliannya dalam sehari yang beli tas sama gue 50 orang nih. Atau mungkin cuma 10 orang. Dengan kita tahu akhirnya kita ketika bikin produk juga kan jadi tahu dong mesti bikin produknya berapa banyak. Ya kan? Jumlah chat pembeli yang sanggup kalian layani dalam 8 jam. Kecuali kalian nggak tidur ya. Ini buat apa sih tahu jumlah chat pembeli? Ya jadi kalau lo hire CS, lo tahu dong kalau CS saya bilang, kalau ini banyak orderan nggak kepegang. Aduh Bu, hari ini saya ngelayanin chatnya hampir 100 orang, kayak gitu. Padahal ketika lo kerjain sendiri, dalam 8 jam udah bisa berapa? 200 orang. Berarti lo tahu dong CS lo bohong dong. Gitu ya? Gitu ya? Masih asik? Masih asik. Kendala dari produk yang kalian jual, baik dari segi konsistensi bahan, kerapian pembuatan, daya tahan dengan situasi pengiriman rentan apa enggak. Apalagi kalau yang jualan parfum misalnya, ternyata ada yang beberapa ekspedisi tidak melakukan pengiriman parfum. Atau yang bahannya misalnya kalian jualan skincare, ternyata kalau gue jualan toner pas sampai ke customer itu udah berkurang 10 mili nguap. Jadi kita jadi tahu kan, nah itu dia makanya kenapa saya selalu, bahkan saya tuh selalu bilang ke orang-orang, kalaupun lu punya duit, tetap deh coba jualan dulu produk-produk yang temen lu punya kek, siapa kek. Ini semua untuk meminimalkan resiko. Meminimalkan resiko ini menurut saya, tidak tahu kalau kalian belajar sama dukun yang lain, beda ajaran kali ya. Oke, kelebihan dropshipper lagi masih banyak. Dan yang terpenting dari hasil dropship ini, kalian akhirnya memiliki database customer yang pernah belanja di kalian. Nah ini kesalahan lagi nih, kesalahan para UKM. Database customer lu di mana? Nomor WA. Dicatatin nggak di Excel? Enggak. Terus kalau lo ada produk baru, lu gimana cara announce broadcast via WA-nya kalau lo nggak simpen? Terus lu tahu dari mana konsep Pareto? Di sini yang punya usaha, bisa nggak? Di sini siapa yang bisa nyebutin? 20% top customer yang memberikan profit ke kalian tuh 80%. Itu PR ya, pas pulang cari tahu. Jadi bayangin gini, misalnya lu punya 1000 customer. 1000 customer dan omset katakan 100 juta. Nggak usah omset deh, saya bukan omset oriented, saya profit oriented. Profit 100 juta lah. Nah terus lu pengen dong, gue pengen deh profit gue tuh naik jadi 150 juta lah. Nah terus akhirnya karena lu pengen naikin profit 150 juta, tanpa data nih, menurut lu sulit gak sih ngegenjot 1000 customer? Ketimbang pas lu data, lu lihat nih, 20% customer gue ternyata menyumbangkan profit ke gue 80 juta. Berarti dari 1000 cuma 200 customer. Ya bisa aja, yang lo genjot cuma 200 orang, kalau lo mereka naikin penjualannya 2 kali lipat, entah lo kasih cashback kayak, lo kasih diskon kayak, lo tawarin jadi reseller kayak, lebih gampang kan? Itu kalau kita tahu siapa top customer kita. Kayak gitu ya. Yang sebelah sana asik? Oke, sip. Lanjut. Hal terpenting untuk dropshipper, foto produk. Kebanyakan reseller males edit foto dan judul produk dari supplier akhirnya sama semua. Sekarang bayangkan jika semua reseller dari supplier ini melakukan hal yang sama, fotonya sama semua. Dan customer dengan sangat mudah membandingkan harga produk yang Anda jual dengan toko sebelah. Apalagi di marketplace itu sekarang kita bisa search by foto. Wih gue suka nih produk ini dari Instagram, comot fotonya, lo search by foto di marketplace ketemu. Jadi sangat disayangkan kalau lo udah mulai, maksudnya gini loh, ketika kita dropship pasti tahu dong produk-produk yang terlaku, ya modal lah, lo belilah produknya satu, lo foto.
Lu pegang suruh bini, suruh pacar, suruh siapa gitu kan. Jadi berbeda. Oke. Contoh foto produk dari supplier, misalnya cuma kalung doang, akhirnya dia pakai nih. Buat yang mukanya jelek atau mukanya nggak pede, ya udah di crop aja. Kelihatan yang penting lehernya kan. Kasarnya gitu, kalau misalnya di marketplace misalnya ya, jadi beda dan kelihatan mungkin lebih elegan kali ya. Bisa jadi itu mungkin kalau kayak gitu dijualnya 70.000, di sini bisa 120.000 gitu ya. Atau bando, dari yang cuma bando akhirnya tempel. Kalau ngerti Photoshop ini sebenarnya modelnya Korea, tempelinnya bandonya. Bisa aja kan. Nah ini contoh nih, saya kasih contoh. Ini saya cek di Shopee, ini ada satu racun tikus. Harganya itu 54.000 tapi dia fotonya niat. Maksud saya kasih lihat di sini. Ini kan foto nih, biasa kan kalau di marketplace kalian berjualan, kalau bisa kalian masukkan logo GoSend lah, Grab lah, si cepat itu masukin. Apalagi kalau ada fitur bayar di tempat. Karena itu akan membuat tampilan produk kalian menonjol. Jadi kalian tuh juga mesti mempelajari behavior kalian ketika belanja di marketplace. Kalau gue belanja di marketplace yang gue pilih apa? Kotanya sama dan selalu fitur same day-nya nyalain. Kenapa? Karena gue maunya tuh barang cepet nyampe. Nah jadi kalau misalnya kalian punya fitur bisa same day, ya udah taruh aja di gambar. Dan ini 54.000, terjualnya itu 4.700. 44.300 terjual. Oke, ini padahal harganya 54.000 untuk neto 100 gram. Kita cek kenapa sih dia berbeda. Pertama dari segi image pun juga lebih profesional. Lalu di nextnya itu sayangnya saya nggak gedein ya. Itu ada story-nya. Kenapa sih lu butuh racun tikus? Racun tikus yang bagus tuh kayak apa sih? Bahkan ada testimonial. Jadi ini salah satu yang kalian kalau buka Shopee lu cek aja Ramtus, amati, tiru, plek-plek, ATP. Enggak lah, dimodifikasi lah ATM. Next. Nah kenapa dia berbeda? Nih ya kita lihat bayangin ya, cuma gara-gara gambar loh. Gara-gara gambar ini 54.000 terjualnya 4.300. Oke, sementara yang ini jual cuma 10.000. Ya banyak juga sih yang beli, enggak ini 3 terjual malah. Ini yang ini banyak banget nih. 3.150 nih. 121.000. Cuma ini dari segi profit gue yakin gedean dia. Balik lagi kita ngomongin profit oriented bukan omset oriented ya. Nah, apa sih yang membuat orang mau belanja, yang itu 54.000, 2 pak, yang 4 pak 100.000 kan? Karena balik lagi customer persepsi. Customer persepsi ini Ramtus, ada brandnya. Oh ada brandnya nih Ramtus, makanya bagus sekali kalau kalian itu mau lo import kek, lo mau lo bikin, kalau bisa ganti packagingnya, lo bikin brand lah. Sementara kalau kita lihat ini nih, apa sih ini mereknya? Ini merek gak jelas kan, ya mungkin ada mereknya ya. Tapi ketika lu lihat kayak gambar-gambar kayak gini nih, pembasmi tikus, beras Jepang, apa. Image kalian apa? Apalagi banyak lagi. Ini pasti ada suppliernya nih. Gue beli aja sama supplier langsung, gue liatin deh. Ini merek apa ya? Gedein zoom fotonya, ini pasti ada yang jual mereknya. Nangkep gak sih maksudnya? Akhirnya lu jadi gak beli yang ini. Karena ini karena kita yakin ini pasti dropshipper ini bukan yang punya gitu loh, bukan suppliernya langsung gitu kan. Jadi balik lagi customer perception. Next, nah nanti naik peringkat dulu jadi stokis, jangan bikin brand dulu ya. Naik peringkat dulu jadi stokis. Stokis itu maksudnya yang tadinya dropship, kita mulai nyetok. Biar apa juga, biar banyak fitur. Bisa bikin delivery same day kalau lo nyetok kan. Pengalaman dropshipper membekali pengetahuan untuk stok produk yang paling digemari udah pasti. Tingkat repetisi tinggi dan jumlah yang di stoknya mesti berapa. Apalagi kalau udah mulai rutin pengambilan 50 biji, ibaratnya ke toko yang kita biasa ngambil, WA, DM. Sis saya mau ngambil langsung misalnya buat seminggu, kalau lo sehari jualannya 50 langsung berarti 350 biji. Masa sih dia gak mau kasih diskon? Iya kan? Jadi jangan ujuk-ujuk lu baru mau jualan racun tikus nih. Langsung kontak, sis saya reseller. Bisa kasih harga berapa? Saya mau jual lagi loh. Ya gak bakalan dikasih langsung harga reseller, orang belum ketahuan mau beli berapa banyak. Iya kan? Next. Jadi pengusaha jangan pelit. Ketika penghasilan sudah mumpuni dan orderan makin banyak, kalian juga ada catatan, oh saya dalam 8 jam sehari bisa melayani chat pembeli sebanyak 50 orang dengan efektif. Oke, saya next lagi.
Ini akan jadi patokan ketika kalian mencari CS. Udah tahu flow jawaban terhadap keberatan para pembeli. Jadi tinggal kasih script ke CS dan jumlah leads tinggal dibuat tiap CS melayani 50 pembeli. Jadi setidaknya udah ada data kuantitatif, satu CS itu bisa ngajarin bisa melayani berapa orang. Kemudian karena kalian dulu pernah ngerasain jadi CS, kalian tahu kondisi lapangan. Biasanya nanyanya apa, jawabnya apa. Kalau CS bilangnya, kalau customer bilangnya, saya nanya istri dulu ya, saya nanya suami dulu ya, kalian tahu jawabannya apa. Oke. Kalau ternyata di PHP-in, nggak dijawab-jawab, ada yang tahu triknya? Kalau saya ngajarin CS saya itu kalau ngomong sama customer jangan kayak robot. Jangan kayak pegawai bank gitu loh yang kayak robot, kita mau ngomel-ngomel kayak apa juga intonasinya tetap sama. Jadi perlakukan mereka seperti orang. Jadi saya biasanya nih, ada tanda dong di WA. Oh ini yang PHP nih, PHP, dilabelin lah kalau pakai WA bisnis. Langsung di WA blast. Kakak kok nggak jawab-jawab sih, saya nggak gigit kok kalau kakak nggak beli nggak apa-apa. Beneran, lu kalau di WA kayak gitu, karena beda, berasa kayak yang tegur orang langsung dibales loh. Serius dibales. Jadi emang triknya aneh-aneh sih. Oke, dari mulai gaji CS bisa mulai hire orang desain untuk bikin image produk yang mau dijual di marketplace, sosmed atau website. Next. Nah baru menjadi produsen. Sudah tahu apa yang harus diproduksi dalam jumlah banyak, ini udah logika aja ya. Benchmark dan perbaikan kualitas produk dari evaluasi pelanggan. Kalau misalnya yang sebelumnya bilang tasnya kurang tahan lama, tapi modelnya bagus, akhirnya banyak yang beli, cumanya 2 minggu rusak. Ya menurut, kan kalian bisa survei dong ke customer-customer yang pernah beli. Kakak, kalau harganya lebih mahal 10.000, tapi ini jadi awet setahun, kakak mau beli nggak? Mau, ya udah lo bikin yang bagusan. Jadi banyak survei juga. Lalu resiko kegagalan jauh lebih berkurang dan kesuksesan jauh lebih nyata. Setuju? Setuju? Oke, next. Identifikasi masalah pembeli. Solusi apa yang tidak bisa mereka tolak? Nah ini kalau udah mulai bikin brand, karena ini ngomongin produsen ya. Jadi gini, banyak sekali orang itu ya, menurut saya kurang tepat. Kalau misalnya buka usaha cuma karena peluang. Kebetulan nih ruko sebelah gue kosong disewain murah loh. Enggak, seharusnya sebenarnya ketika kalian membuat produk itu fokuslah pada masalah apa yang bisa diselesaikan. Jadi fokus ke masalah, problem. Jadi bukan cuma peluang, kebetulan ada temen gue, tetangga gue mau modalin gue 50 juta, buka usaha apa ya? Yang ada tuh kesian tetangganya kalau lo gak punya basic customer yang gak punya, cara jualan gimana gak ngerti, habis itu duit. Atau ya gitulah. Nah ini contoh, ini 101 Red. Ini 101 Red, jadi kenapa saya bikin 101 Red? Jadi ketika saya bikin 101 Red itu campaign saya ini juga shoot sendiri, pakai kamera sih. Tapi kita fokus di problem apa sih yang paling sering dihadapi oleh masyarakat dan solusinya apa. Kita nonton aja ya, ini playnya bisa langsung di play nggak? Ya nggak ada suaranya. Sebentar ya, ini contoh doang, nanti saya jelasin juga kalau yang produk-produk yang lain. Nggak ada suaranya. Hah? Kenapa? Dari laptopnya kali nggak ada suaranya ya? Laptopnya di mute apa gimana? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Yang mau nanya, jarang-jarang loh saya nanya. Oke, gue tanya dulu. Hai Christina, nama saya Cherry. Saya kerja untuk perusahaan luar negeri dan kita sekarang megang 40 brand. Kebanyakan di Jepang dan di US. Pertanyaan saya, apa yang akan Christina lakukan bila sebagai seorang marketer atau sebagai seorang dropshipper juga, kalau yang item yang kamu punya itu very niche,
Apa? Vanish. Vanish, hilang. Niche. Niche. Ya, Oke, niche. niche. Dan target marketnya tuh udah ketahuan dan ini udah kayak yang beli itu bakalan repeated buyernya udah juga tahu. Dan gimana, how do you create the trend? Gimana kamu bisa melampaui customer base ini untuk penetrasi ke market yang lebih gede? What do you do? Contoh produknya apa? Nudie jeans. Jeans. Ya. Celana jeans. Ya. Apa mereknya? Nudie, karena ini jeansnya kan 3-4 Oh, nudie jeans. Ya. Gila, gue pakai tuh nudie jeans. Oke, jadi ini kalau kita udah punya brand dan selama ini niche. Jadi kategorinya itu biasanya yang beli itu pangsa pasarnya umur berapa udah ketahuan gitu ya. Terus ini maksudnya nudie jeans ini mau penetrasi ke market yang Oke, dan tapi balik lagi apakah nanti nudie jeans akan mengeluarkan produk yang untuk segmen tersebut, segmen-segmen yang di luar pasar tersebut. Iya, berarti salah satunya adalah pastikan kita survei lagi kira-kira misalnya mau masuk ke pangsa pasarnya, bentar ini mau masuk ke pangsa pasar yang lebih mahal apa lebih rendah atau beda segmen dari marketnya, dari target audience-nya. Bakal panjang kayak pembahasannya. Cumanya intinya sih ketika kita mau mulai produk branding ya, buatlah yang beda. Itu doang sih. Rumus marketing itu mau kayak sesusah apapun sebenarnya simple. Jadilah berbeda. Ketika semua orang larinya ke kiri, kita ke kanan. Ketika semua brand skincare atau brand kosmetik menggunakan wajah-wajah hijaber, pernah gak kepikir lo pakai wajah Cina? Tionghoa. Jadi something yang different. Nanti saya akan juga jelaskan ya gimana salah satu teman saya itu tapi ini ada di slide saya selanjutnya sih. Udah kelar belum masalah teknisnya? Belum ya? Oke, jadi saya jelasin aja. Ini cerita. Jadi beauty drink, saya nggak akan sebut mereknya apa, beauty drink. Beauty drink itu waktu itu dikuasai, beauty drink minuman berkolagen ya, yang rasa susu atau strawberry kayak gitu. Itu dikuasai oleh dua brand besar ya brand lokal juga, brand besar. Dan dua brand ini udah cukup lah penjualannya bisa 1.000 box per hari dengan harga 350.000. Nah lalu teman saya ini mau masuk nih, mau jualan beauty drink juga. Apa yang dia amati? Dia lihat si produk A dan produk B yang sudah duluan terkenal, oh dia pakai talentnya hijaber karena memang sekarang ini lagi semua konsep itu banyak yang menuju ke Islami ya. Jadi pakai hijaber, lebih mengedepankan halal segala macam dan lain-lainnya. Ya produk dia juga halal yang si produk C ini yang mau masuk. Akhirnya dia membuat sebuah konsep gimana dia ngeliat juga, oh rata-rata yang iklan-iklan kayak gitu secara video terlalu hard selling, langsung kayak misalnya Anda ingin cantik, minumlah produk A, kayak gitu-gitu kan video-videonya hard selling semua. Sehingga dan dia juga lihat secara video mungkin profesionalnya masih kelas anak-anak digital marketer kalau bikin video marketing yang simple lah, bukan kayak kelas corporate gede gitu loh. Kalau lo lihat kayak iklan L'Oreal, iklan itu kan beda dong tarafnya dengan iklan-iklan yang masih UKM kan. Oke. Nah akhirnya makanya ini yang saya cerita yang dia bikin iklan harganya 100 juta. 100 juta dia langsung memposisikan produk tersebut seakan-akan berkelas banget gitu. Kayak bukan kalau lo lihat iklannya tuh minimal lo ngelihat ini kayak bukan produk UKM nih, ini kayak produk corporate gede nih. Setidaknya ada customer perception yang terbentuk gara-gara lihat iklan tersebut. Dan yang dipakai bukan hijaber, bukan siapa, malah orang Jepang. Orang Jepang ngomong pakai bahasa Jepang, ada teks bahasa Indonesianya, karena dia mengklaim produk ini adalah menggunakan teknologi dari Jepang. Oke? Videonya tidak ada suaranya. Oh ya udahlah, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya nanti saya lanjut aja nonton videonya nggak ada suara, kesian banget ya gue. Oke, jadi ini baca aja teksnya. Mau sih tapi ikut seminar jualan online harganya aja 3 sampai. Boleh diulang dari awal nggak? Oke, saya dubbingin aja. Mau belajar jualan online? Mau sih tapi ikut seminar jualan online
Harganya aja 3 sampai 12 juta, bener ya? Selesai seminar, bingung mulainya. Lalu gimana nggak bingung, produk dan website aja nggak punya. Belum lagi materi iklannya nggak bisa bikin. Mentor pun nggak ada, jadi takut gagal. Ada nggak sih belajar jualan online yang langsung nyediain website, produk, materi iklan plus modul cara jualannya? Ternyata ada. Nah, mau jadi reseller yang dimanja habis, nggak punya produk disediain produknya, dipikirin juga website langsung isi 45.000 produk. Produk baru atau habis otomatis terupdate di website kamu. Diskon reseller 50% dari harga ecer pasaran. Repot ladenin customer, kami sediakan CS yang merepresentasi website kalian. Gak jago editing, kami sediakan materi promosinya. Jadi marketing kit udah jelas, ada video segala macam, foto tinggal upload. Gak ngerti jualan online, kami ajarin cara ngiklan di Instagram, di Facebook, di marketplace. Jadi ini saya ngomong konsep one-on-one rate itu saya ciptakan biar orang yang mau belajar jualan online gak susah. Mulai dari produk buat dijual, CS, materi promosi, packing, itu semua kita yang urusin. Bahkan sampai website jualannya pun kita yang bikinin. Jadi reseller tinggal fokus memasarkan jualannya saja. Bahkan gak mesti lagi pusing-pusing ngumpulin orderan yang banyak buat dapat diskon yang gede. Karena beli satu pun sudah dapat harga reseller yang terendah. Nah, one-on-one rate jualan online gak pakai ribet. Jadi ini waktu itu iklan campaign ini yang kita blast, saya iklankan. Nah nanti kemudian ada lagi iklan jenis kedua. Jadi iklan yang pertama itu ngomongin masalah lalu solusi. Kalau iklan yang kedua, waduh ini mesti ada teksnya. Tunggu bentar. Beb, bisa pakai yang presentasi satu lagi nggak sih yang bukan PPS? Oke, jadi balik lagi ya, ketika kalian membuat sebuah produk dan kalian ingin melakukan iklan, apalagi kalau produknya di jasa. Jasa itu bagus sekali kalau kalian menjelaskan masalah-masalahnya dan solusinya. Sama ketika kalian mau jualan produk pelangsing misalnya. Produk pelangsing kalau kalian ngiklan di Facebook itu tidak bisa hard selling banget yang bisa bilang turun 7 kilo dalam waktu seminggu kayak gitu kan. Nah tapi yang bisa kalian lakukan adalah misalnya bikin copywritingnya yang lebih simple adalah contoh kalian kasih foto ban motor kempes gitu loh. Tidak ingin mengalami kejadian seperti ini, jangan ban motor lah, ban sepeda. Jadi itu yang kayak soft selling. Atau banyak loh. Iklan-iklan itu yang menonjolkan dari segi masalah sehingga ditimbulkan sebuah solusi. Oke. Ya. Tunggu bentar. Tadi waktu habis tinggal 10 menit lagi atau beneran habis? Udah habis waktunya. Ya habis. Boleh saya skip sebentar nggak ke next sebentar aja yang bagian Instagram aja. Maaf ya. Oke. Oke, jadi balik lagi juga yang tadi saya ngomongin brand yang ABC tadi. Jadi pertama dia menggunakan yang iklan yang langsung corporate, yang kesannya corporate, yang lumayan mahal. Tapi itu untuk membedakan dia positioningnya dari si produk A dan produk B. Lalu yang kedua adalah dia banyak melakukan iklan itu menggunakan story. Jadi story-nya, karena ini ngomongin beauty drink, waktu itu dia pakai YouTuber William Gozali sama istrinya. Jadi William Gozali ini di sebuah videonya dia ngomong gini, saya lebih baik investasi ke istri sendiri daripada saya selingkuh. Maksudnya nanti ujung-ujungnya buat dibeliin beauty drink ini. Nah kemudian istrinya pun juga di situ ngomong, iya saya sudah punya anak 1 dan ya biasalah kan kalau cewek kalau makin udah berumur udah di atas 30-an antara punya masalah kulitnya gimana lah, jadi kalau mau difoto pun mesti ngambil angle-nya yang ngepas. Nah story seperti ini yang akan membangkitkan emosi penonton. Sehingga video tersebut viral, di-share banyak banget dan bener-bener soft selling. Produknya itu tuh sama sekali gak diomongin di semenit pertama sama sekali gak diomongin. Baru di endingnya cuma dikasih lihat kalau ini cewek baru minum beauty drinknya tadi. Jadi ketika kita mulai membuat sebuah iklan, mulailah pikirkan gimana membuat sebuah iklan yang lebih menjual emosi. Ketimbang langsung jualan produk. Gitu, karena zaman sekarang orang udah mulai kalau ngeliat di Facebook ya jualan, langsung scroll up.
Bentar, saya cuma mau kasih lihat contoh yang terakhir doang. Ini saya next dulu. Waduh, banyak. Oh, ini ya. Oke, ini where, oke. Oke, ini sebentar, bukan yang ini. Ini next-nya lama banget lagi. Boleh di skip ke yang tampilan ini nggak sih Instagram yang tiga foto bawah. Nah ini yang ada gambar mulai dari sini nih yang ini ya. Saya kasih contoh ya, nah, buat kalian yang punya akun Instagram, betapa pentingnya punya 3 akun. Ini contoh brand punya teman saya, Evershine. Evershine Skincare ini kalau kalian lihat ini yang disebut dengan nama akun katalog. Akun katalog. Tapi kenapa sih punya akun katalog itu butuh juga akun publik? Karena ketika lo ngeliat image kayak gini nih. Image kayak gini nih ya, cuma botol-botol doang. Ada emosi nggak? Pingin beli nggak? Enggak juga, tapi tetap lo butuh kayak sebuah store, sebuah toko yang ada gambar-gambar cantiknya lah. Jadi secara gambar dia kuning-kuning jadi satu kesatuan. Oke, jadi ini penting. Kalau kalian nggak bisa foto, banyak sekali agensi foto di luar sana yang 30 feet antara 4 sampai 5 juta untuk bikin 30 feet foto profesional tuh banyak sekali. Cumanya ketika kalian bisa punya produk sendiri, pastikan kalau punya foto tuh bagus. Ini akan membedakan kalian daripada UKM yang lainnya. Yang masih fotonya masih standar. Boleh saya next lagi, ini yang terakhir. Nah ini yang namanya akun publik. Ini akun publik milik womanpreneur.id. Ini dibuat oleh teman saya, Clemens Raharja, dia yang punya Hellogram. Jadi waktu itu saya tanya ke dia, kan namanya Clemens kan. Clem, lu kok dibayar customer bikin akun publik isinya teks-teks doang gini. Males banget sih kenapa gak dikasih gambar. Tapi ternyata ketika dia waktu itu bikin ada image, lalu ada teks. Ternyata yang paling yang nge-like atau yang engagement, yang nge-like, nge-share, komen, itu gak nyampe 1.000 orang. Begitu dia cuma teks doang, langsung 10.000 love. Jadi memang balik lagi, akun publik itu sebenarnya lebih ke arah sharing atau teks, di captionnya pun juga harus bagus. Jadi ini ngomongin womanpreneur.id, bayangin aja teksnya kayak, mengeluh itu boleh gak sih? Bisa iya, bisa tidak. Iya karena artinya kamu adalah wanita normal yang juga rapuh, tapi di satu sisi mengeluh juga tidak diperlukan karena masalah tidak akan selesai dengan mengeluh. Bikin teks-teks kayak gini, jadi dia memang jago dibikin caption dan dibikin sesuatu yang membuat orang share. Nah yang terakhir ini adalah contoh akun personal branding. Ini kalau personal branding adalah Dodi Zulkifli. Dodi Zulkifli ini jago banget dibikin branding positioning. Dia ini akun pribadinya itu isinya seperti ini. Dan ini bisa di next nih, bisa di next. Jadi ada tips dan sharing. Jadi kalau kalian bergerak di bidang jasa, bagus sekali kalau kalian bisa nanti meniru model kayak gini. Nah yang terakhir ini Amazara. Amazara ini punya teman saya juga, Uma Hapsari, sepatu. Dan dia tuh juga bagus sekali dan dia ini kalau kalian nanti perhatikan, kalian klik Amazara, lihat captionnya. Captionnya itu penuh dengan story. Kenapa dia menciptakan ini, kenapa sih dia pakai ceweknya yang modelnya begini, ada yang gemuk, ada yang langsing, ada yang kulitnya agak gelap gitu ya. Itu semua ada story, itu yang terpenting sekali ya. Jadi ketika kalian bikin feed, gunakan caption itu sebagai menjual emosi juga. Nah yang terakhir ini saya, Kristinali 27, follow ya. Dan ini terakhir banget, ibaratnya saya ini juga, ya foto standar banget, tapi setidaknya saya suka bagi tipsnya di caption, kayak gitu. Jadi kalian gunakan momen ketika mulai membuat brand itu, mulailah juga dari Instagram. Kalau ingin jualannya cepet, jualannya di marketplace. Oke.